Olahan ubi ungu ternyata enak loh dibikin cemilan. Lembut, menul-menul, kiul-kiul. Oh, enak buat cemilan atau buat sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Nah, mumpung ada waktu, kita itu mau bikin cemilan olahan dari ubi ungu ya. Kita mau bikin kue ongol-ongol ngono guys. Tapi sebelumnya kita simak step by step apa bahan dan caranya untuk membuat. Nah, langkah pertama di sini aku sudah sediakan bahan-bahannya, yaitu 3 ubi ungu yang sudah aku kukus dan 1 bungkus santan kara ya, yang ukuran standar itu ya, yang paling kecil itu. Dan di sini udah aku sediakan air nanti buat blender sekitar 400 cc ya, alias mililiter gitu ya. Dan di sini udah aku sediakan yaitu tepung kanji ya. Tepung kanjinya itu ukuran sendok sekitar 20 sendok dan sedikit yaitu garam ya. Dan di sini itu ada yaitu vanila, kita kasih sedikit saja. Dan di sini ada gula putih yaitu 10 sendok gula putih biar rasanya agak sedikit manis. Dan di sini aku sediakan yaitu kelapa parut. Tapi ini yang kering ya, nanti basahnya itu dikasih air lalu dikukus, kasih sedikit garam biar nggak cepet basi gitu. Dan langkah selanjutnya yaitu di sini 3 buah ubi ungu yang sudah dikukus kita potong-potong sesuai selera karena ini mau saya blender ya biar halus gitu. Nah, buat semua sahabatku dimanapun berada, bagi yang suka makan ubi jangan lewatkan yang namanya ubi ungu. Monggo dicicipin kelezatannya ubi ungu dan siap-siap ketagihan loh dengan makanan satu ini. Pasalnya ubi ungu memiliki tekstur lembut, legit rasanya dan manis sekali. Selain enak, ubi ungu ternyata juga kaya akan nutrisi dan mineral loh. Dan baik buat dikonsumsi bagi yang suka diet gitu, dan makannya ya ubi ungu ini. Nah, langkah selanjutnya persediakan yaitu blender ya. Kita masukkan potongan ubi ungu itu yang tadi dipotong kecil-kecil itu supaya nanti kalau di blender itu lebih cepat hancur gitu loh maksudnya. Nah, setelah siap semua potongan ubi ungunya itu, lalu kita tambahkan 400 cc air putih ya yang sudah matang. Lalu kita tambahkan yaitu 1 bungkus kara ya. Dan langkah selanjutnya kita siapkan yaitu garam ya. Kita kasih sedikitnya alias secukupnya saja biar ada rasanya sedikit asin, gurih gitu. Dan kasih sedikit juga yaitu vanili biar ada bau harumnya ya. Kalau semuanya sudah siap dimasukkan di blender, lalu kita persiapkan yaitu digiling ya alias di blender biar sedikit agak lembut gitu. Dan kita tambahkan yaitu 10 sendok gula putih ya biar rasanya ada manisnya. Dan tambahkan juga yaitu tepungnya sedikit demi sedikit, jadi kitanya blender dijadikan satu gitu ya bahan semuanya.
Setelah semuanya bahan tercampur menjadi satu di blender, lalu kita sediakan yaitu alat buat ngukus yang ada, bisa juga yang seperti ini stainless, dikasih apa ya, kertas yang buat bikin kue bolu itu ya, lalu dikasih sedikit blue band biar nggak lengket gitu ya. Terus gilingannya ubi ungu dan semua bahan-bahannya itu kita tuang jadikan satu di sini, lalu nanti kita kukus selama kurang lebih 20 menit juga bisa gitu. Nah, setelah kita tuang menjadi satu, jangan lupa dihentak-hentakan biar padat yuk di dalam nampannya itu. Setelah itu kita sediakan alat buat ngukus. Di sini udah airnya udah mendidih ya, lalu kita masukkan di dalamnya, dikukus deh selama 20 menit ya. Setelah kita kukus selama 20 menit, hasilnya seperti ini guys. Jadi kue ongol-ongolnya udah mateng dan siap kita dinginkan ya. Nah, setelah kita dinginkan semalaman, karena aku bikinnya sore jam 6 ya, jadi terpaksa aku masukkan di kulkas, dan paginya itu udah dingin, lalu aku tabur-taburki dengan kelapa parut. Jadinya seperti ini guys, cantik bukan? Dan persiapkan kita mau memotong ya kue ongol-ongolnya. Nah, setelah dingin kita tumpahkan ya di atas meja, itu kelihatannya seperti kue bolu guys. Tuh, teksturnya itu lembut banget, kiu-kiu. Masya Allah hasilnya guys, lembut banget tuh, seperti bantal ya, empuk, menul-menul. Lanjut, next kita potong menjadi 2 dan diiris-iris gitu ya. Nah, monggo silahkan dicoba ya buat semua sahabatku dimanapun berada. Apabila bosen dengan makan kukusan ubi, itu bisa diolah menjadi sesuatu gitu ya, yaitu ubi jalar bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Paling gampang ya direbus, dikukus, dan digoreng tepung. Berhubung saya suka malas goreng-menggoreng, jadi paling sering ya dikukus saja. Kalau tidak habis baru diolah jadi makanan lain, misalnya roti ubi, bolu ubi, ongol-ongol ubi, stik ubi panggang, dan pancake ubi ya. Resep ongol-ongol nanti aku taruh di description di bawah video ya. Pokoknya yang belum pernah mencicipin kue ongol-ongol pasti penasaran kue ongol-ongol ya. Pernahkah mencicipi? Ku dapatkan ongol-ongol, dari namanya saja terdengar unik ya. Ongol-ongol merupakan kue tradisional yang memiliki teksturnya lembut, kenyal, serta memiliki cita rasa yang enak dan manis. Ongol-ongol biasanya dihindarkan bersama taburan kelapa parut ya. Dan sekarang ini ongol-ongolnya aku taburin kelapa parut. Nah, nggak salah kan perpaduan, yaitu taburan kelapa parut itu rasanya itu lebih nikmat banget gitu ya. Dan kue ongol-ongol biasanya itu dihidangkan bersama taburan kelapa parut ya. Dan nggak salah kalau perpaduan rasa menjadi nikmat ketika disantap, bahkan cocok dihidangkan bersama teh maupun kopi. Kuliner yang banyak tersedia di pasar tradisional ini terbilang murah dan gampang ditemukan loh. Ongol-ongol ini umumnya terbuat dari sagu ataupun tepung tapioka, namun ada juga yang berkreasi dari bahan singkong atau ubi, baik ubi merah, ubi kuning maupun ubi ungu. Dan bahan kini ada juga ya di
ongol-ongol yang terbuat dari bahan hongkwe ya, campuran bihun, nanas atau ubi dan banyak lainnya ya. Rupanya membuat kue ongol-ongol itu sangat simple gitu dan gampang gitu, dan sangat mudah dan praktis. Cukup dengan mengukus saja. Buat kalian yang rindu kudapat legit ini bisa langsung membuat sendiri ya. Berikut ya, seperti yang aku buat ini ya, pokoknya lembut banget. Nah, setelah kitanya selesai ditaburin dengan kelapa parut, siap disantap ya. Hasilnya seperti ini. Tapi sebelumnya dukungannya like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum. Next time kita jumpa lagi ya.